Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 basis data, yaitu mengambil studi kasus sistem reservasi hotel yang sudah kami implementasikan ke dalam bentuk IRD dan juga tabel relasional di draw.io. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 basis data akan mempresentasikan hasil dari studi kasus tersebut. Next. Kelompok 6 basis data beranggotakan 7 orang. Di antaranya, yang pertama ada Alia Fitriani. Hadir. Yang kedua ada Fahrul Hafizuddin Anwar, saya sendiri. Yang ketiga ada Hana Amalia Ramadhani. Hadir. Yang keempat ada Lintang Cerebri Putri Hutami. Hadir. Yang kelima ada Muhammad Fauji Saifuddin. Hadir. Yang keenam ada Sakti Wibowo. Dan yang ketujuh ada Jahra Aulia. Hadir. Next. Kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Alia Fitriani. Dipersilahkan. Oke, baik ya teman-teman. Di sini tuh ada berupa outlet yang dimana ini tuh materi yang kedepannya kita akan bahas. Nah, yang pertama itu ada Entity Relationship Diagram atau IRD, terus ada model relasional, terus juga ada studi kasus mengenai sistem reservasi hotel, rincian studi kasus, identifikasi entitas dan atribut, identifikasi relasi entitas, rancangan IRD, dan yang terakhir itu ada implementasi IRD ke dalam bentuk notasi logikal data model. Boleh slide selanjutnya. Yang pertama, nah di bagian ini tuh kita akan membahas mengenai Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, dengan adanya IRD ini kita bisa lebih mudah memahami bagaimana data-data tersebut disusun, bagaimana data saling berhubungan, dan bagaimana struktur database itu dibuat. Selain itu, IRD juga membantu kita melihat gambaran sistem secara lebih jelas sebelum database benar-benar dibuat. Terus yang kedua itu ada entitas. Entitas itu merupakan objek atau sesuatu yang datanya disimpan di dalam sistem. Contohnya, kalau di sistem reservasi hotel, entitasnya bisa berupa tamu, kamar, dan reservasi. Setiap entitas ini menyimpan data yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem. Terus yang ketiga itu ada atribut. Atribut itu informasi atau keterangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Misalnya, pada entitas tamu, atributnya itu bisa berupa nama tamu, nomor telepon, dan alamat. Atribut ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi yang lebih lengkap tentang entitas tersebut. Nah, di sini yang terakhir itu ada relasi. Relasi merupakan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Contohnya, dalam sistem reservasi hotel, tamu melakukan reservasi kamar. Jadi, tamu dan kamar memiliki hubungan melalui proses reservasi. Relasi ini membantu kita memahami bagaimana data-data tersebut saling terhubung di dalam sistem. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan model relasional. Nah, model relasional itu mempresentasikan bagaimana data itu disimpan dalam database relasional. Nah, dapat dipresentasikannya itu sebagai tabel relasional dengan isi baris dan kolom. Setiap tabel itu mewakili satu entitas dan setiap kolom dalam tabel mempresentasikan atribut. Nah, contohnya itu ada sebuah entitas mahasiswa dengan atributnya NIM, nama, alamat. Nah, akan diubah menjadi sebuah tabel mahasiswa yang kolomnya itu berisi NIM, nama, sama alamat. Nah, di sini ada poin konversi IRD ke model relasional. Yang pertama, entitas menjadi tabel dalam database dan relasi itu direpresentasikan menggunakan foreign key. Di sini juga terdapat yang namanya aturan relasi. Yang pertama ada relasi one to one.
Nah, di sini tuh foreign key ditempatkan pada salah satu tabel yang berelasi, misalnya dosen sama prodi. Nah, di situ foreign key-nya bisa ditempatkan di salah satu, bisa di dosen atau di prodi. Yang kedua itu ada relasi one to many. Foreign key ditempatkan pada tabel dengan kardinalitas many. Contohnya ada prodi sama mahasiswa. Nah, foreign key-nya itu disimpan di mahasiswa. Yang ketiga ada relasi many to many. Di sini dibuat tabel baru untuk menyimpan hubungan kedua entitas, misalnya mahasiswa sama mata kuliah. Nah, dari hubungan mahasiswa sama mata kuliah itu bisa dibuat tabel baru. Mungkin cukup sekian. Nah, pada pertemuan ketiga, kelompok 6 mendapatkan tema tentang sistem reservasi hotel. Sistem ini dirancang untuk membantu pihak hotel dalam mengelola proses pemesanan kamar secara lebih terstruktur dan efisien. Dalam sistem reservasi hotel, tamu dapat melakukan pemesanan kamar sebelum datang ke hotel. Sistem ini akan mencatat berbagai informasi penting seperti data tamu, data kamar tersedia, proses pemesanan kamar, serta pembayaran reservasi. Dengan adanya sistem ini, pihak hotel dapat mengelola data tamu dengan lebih terorganisir, mengetahui ketersediaan kamar secara real time, mencatat transaksi reservasi dengan lebih rapi, dan menghindari kesalahan pencatatan pemesanan kamar. Nah, pada rincian status ini, suatu hari Bowo dan teman-temannya bertindak sebagai tamu yang sedang melakukan perjalanan di luar kota. Di tengah perjalanan, mobil mereka mogok karena ban terkena paku, sehingga mereka harus mencari tempat beristirahat. Setelah mobil dibawa ke bengkel, para tamu tersebut mendatangi sebuah hotel terdekat untuk menginap sementara. Sesampainya di hotel, mereka dilayani oleh seorang petugas di bagian resepsionis yang membantu proses reservasi. Petugas tersebut mengecek ketersediaan kamar dan menawarkan kamar yang masih kosong kepada tamu. Setelah kamar dipilih, Bowo dan teman-temannya melakukan pembayaran sesuai dengan rincian biaya yang diberikan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, reservasi dinyatakan berhasil dan para tamu dapat menempati kamar yang telah dipesan. Oke, baik teman-teman. Kita sudah sampai di slide berikutnya ini. Dalam pembahasan identifikasi entitas dan atribut. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Alia tentang entitas. Jadi entitas itu merupakan objek yang datanya disimpan dalam sistem. Contohnya tamu, kamar, dan reservasi. Adapun atribut, jadi atribut itu merupakan informasi yang dimiliki oleh entitas. Jadi di sini pada slide identifikasi entitas dan atribut, di sini ada 6. Yang pertama tamu. Jadi tamu, entitas tamu digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan kamar hotel. Adapun atribut-atributnya, yang pertama yakni ada ID tamu, kemudian nama, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan daftar tanggal. Daftar tanggal berapa yang melakukan pembookingan. Kemudian yang kedua di sini atributnya ada entitasnya ada pegawai. Jadi entitas pegawai yakni menyimpan data petugas atau admin hotel yang menangani proses reservasi. Adapun atribut-atributnya, yang pertama ada ID pegawai, nama pegawai, username pegawai, password, kemudian ada jabatannya, kemudian yang terakhir ada role. Itu untuk entitas dan atribut dari pegawai. Kemudian yang ketiga ada entitas dari hotel. Entitas hotel berisi informasi mengenai data hotel yang menyediakan kamar. Adapun atribut-atributnya, yang pertama ada ID hotel, kemudian yang kedua nama hotel, alamat hotel di mana, nomor telepon. Kemudian
Yang keempat ada entitas dari kamar. Jadi entitas kamar menyimpan informasi kamar yang tersedia pada hotel. Adapun atribut-atributnya, yang pertama itu ada ID kamar, kemudian ada ID hotel, tipe kamar, fasilitas kamar, ya. Kemudian ada status kamar, kemudian terakhir ada harga per malamnya dari kamar tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima ada reservasi. Entitas reservasi digunakan untuk mencatat proses pemesanan kamar. Adapun atribut-atributnya ada ID reservasi, ID tamu, ID kamar, tanggal check-in-nya tanggal berapa, ya, tamu tersebut, kemudian ada tanggal check-out-nya tanggal berapa, kemudian ada jumlah orang yang ingin memesan kamar untuk melakukan reservasi, kemudian ada metode pembayarannya, apa metode pembayarannya, mau QRIS, apa tunai, non tunai, ya. Kemudian yang terakhir ada ID pegawai. Itu untuk atribut dari entitas reservasi. Kemudian yang terakhir yang keenam, yakni pembayaran. Ya, entitas pembayaran ya digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh tamu setelah melakukan pembayaran reservasi. Kemudian ada atribut-atributnya, antara lain di sini yang pertama ada ID pembayaran, ID tamu, ID reservasi, kemudian ada tanggal pembayarannya, tanggal berapa, total pembayarannya, berapa jumlahnya, kemudian ada metode pembayarannya apa, kemudian yang terakhir ada status pembayarannya. Itu dia di entitas pada pembayaran. Baiklah, mungkin itu ya, tadi ada 6 ya, entitas atau atribut ya, dari studi kasus kami. Ya. Lalu yang selanjutnya ada identifikasi relasi entitas, yaitu yang dimana bagian itu kita mengidentifikasi hubungan atau relasi antar entitas yang ada pada sistem reservasi hotel. Yang pertama ada tamu dengan reservasi, yang dimana memiliki hubungan one to many, yaitu satu tamu dapat melakukan beberapa reservasi, tetapi satu reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu. Lalu yang kedua ada pegawai dengan reservasi yang memiliki hubungan one to many, yang dimana satu pegawai dapat menangani banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya ditangani oleh satu pegawai. Lalu yang ketiga ada kamar dengan reservasi yang memiliki hubungan one to many, yang dimana satu kamar dapat dipesan beberapa kali dalam reservasi yang berbeda, tetapi satu reservasi hanya memesan satu kamar. Lalu yang keempat ada hotel dengan kamar yang memiliki hubungan one to many, yaitu satu hotel menyediakan banyak kamar, tetapi satu kamar hanya berada pada satu hotel. Lalu yang kelima ada reservasi dengan pembayaran yang memiliki hubungan one to many, yang dimana satu reservasi dapat menghasilkan beberapa pembayaran, tetapi satu Lalu yang keenam ada tamu dengan pembayaran yang memiliki hubungan one to many, yang dimana satu tamu dapat melakukan beberapa pembayaran dari reservasi yang berbeda, tetapi satu pembayaran hanya dilakukan oleh satu tamu. Nah, jadi dengan adanya identifikasi relasi entitas, struktur data dalam sistem reservasi hotel ini menjadi lebih jelas dan lebih mudah dalam pembuatan basis data. Dan dari studi kasus yang kita dapat juga memiliki hubungan one to many semua. Next. Oke. Selanjutnya ada rancangan IRD. Seperti yang udah dibahas dari awal, IRD ini menggambarkan sistem reservasi hotel yang terdiri dari beberapa entitas, yaitu ada entitas tamu, reservasi, pegawai, kamar, pembayaran, dan hotel. Nah, di sini pada entitas tamu itu ada relasi yang menunjukkan one to many kepada reservasi, di mana tamu melakukan reservasi dan terus reservasi begitu ada relasi kepada pegawai.
yang relasinya itu many to one. Terus dari pegawai bertugas menangani reservasi yang dilakukan oleh tamu. Terus dari tamu ke pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah reservasi dibuat dan berisi informasi, metode, serta total pembayaran. Jadi, si tamu itu melakukan reservasi dan juga dari reservasi itu menghasilkan pembayaran. Dan dari kardinalitasnya itu one to many, tamu ke pembayaran, dan many to one, pembayaran ke reservasi. Terus di sini ada hotel. Hotel menyediakan berbagai kamar yang dapat dipesan oleh tamu. Nah, di kamar juga kardinalitasnya atau relasinya yaitu memesan kamar. Yang kardinalitasnya itu yaitu one to many. Dan dari hotel ke kamar one to many juga. Boleh di next. Nah, setelah kita tadi itu kan ke IRD, sekarang diimplementasikan IRD ke dalam bentuk notasi logikal data model atau relasional. Nah, di sini ada notasi relasi dan kardinalitasnya tersendiri. Tadi itu pakai angka 1 atau pakai N yang menandakan one to many. Di sini ada tandanya tersendiri. Di sini pembayaran yang beratribut primary key-nya yaitu ID pembayaran. Dan juga ada reservasi. Maaf. Dari tamu dulu. Dari tamu melakukan reservasi. Nah, ID tamu itu direservasi menjadi foreign key. Setelah itu direservasi primary key-nya menjadi foreign key di pembayaran. Dan juga ID tamu menjadi foreign key juga di pembayaran juga. Terus dari pegawai melakukan dari pegawai relasinya itu yaitu ID pegawai ada primary key-nya menjadi foreign key di reservasi. Terus kamar primary key-nya menjadi foreign key di reservasi, dan di sini hotel primary key hotel menjadi foreign key di kamar. Oke, boleh lanjut. Nah, baik, pada rincian tabel ini, kita tuh terdapat relasi dengan derajat relasi one to many, yang dimana ini tuh menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan ke dalam bentuk pencantuman atribut-atribut relasi kehimpunan entitas yang derajat relasinya itu banyak ataupun many. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwasanya di sini tamu sendiri itu realisasinya adalah one, yang dimana tamu melakukan reservasi, yang dimana reservasinya itu untuk tamu melakukan pembayaran, yang dimana tamu itu relasinya one, dan juga melakukan pembayaran yang dimana relasinya adalah many. Nah, untuk tamu sendiri itu ada beberapa atribut, yang dimana ada ID tamu, nama, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan juga tanggal daftar. Dan selanjutnya di pembayaran itu ada beberapa atribut, diantaranya ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran, dan ID reservasi. Dikarenakan pembayaran tersebut menandakan relasinya adalah many ataupun banyak, maka adanya sebuah atribut tambahan yaitu ID tamu. Nah, ID tamu sendiri itu didapatkan dari atribut yang dimiliki oleh entitas tamu, yang dimana foreign key dari entitas tamu sendiri itu dipindahkan ke dalam atribut pembayaran, yaitu sebagai atribut yang baru yang disebut foreign key yang ditandakan dengan warna kuning. Next. Nah, yang kedua itu ada hotel menyediakan kamar, yang dimana hotel sendiri realisasinya adalah one, dan juga kamar yaitu many. Nah, untuk hotel sendiri itu ada beberapa atribut, diantaranya ada ID hotel, alamat hotel, nomor telepon, nama hotel, serta rating.
untuk kamar sendiri itu memiliki atribut, diantaranya ada ID kamar, tipe kamar, fasilitas, status kamar, dan juga harga per malam. Nah, karena kamar juga menandakan realisasinya adalah many ataupun banyak, maka adanya atribut tambahan yang dimiliki oleh entitas kamar, yaitu ID hotel. Nah, ID hotel sendiri itu didapatkan dari atribut yang dimiliki oleh entitas hotel. Maka atribut tambahan yang dimiliki oleh entitas kamar itu ditambahkan sebagai foreign key yang ditandakan dengan warna kuning. Boleh next. Nah, yang ketiga itu ada pegawai menangani reservasi, yang dimana pegawainya itu realisasinya one, serta reservasi realisasinya adalah many. Yang dimana pegawai sendiri memiliki beberapa atribut, diantaranya ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan, role, username, serta password. Serta reservasi memiliki beberapa atribut juga, diantaranya ada ID reservasi, metode pembayaran, status reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah orang, ID tamu, serta ID kamar. Nah, bisa teman-teman lihat ya, bahwasanya pegawai sendiri realisasinya adalah one, serta reservasi realisasinya adalah many. Yang dimana reservasi sendiri memiliki atribut tambahan ataupun foreign key, yaitu ID pegawai yang didapatkan dari atribut yang dimiliki oleh entitas pegawai. Maka atribut yang dimiliki oleh entitas reservasi itu ditandakan dengan foreign key, yaitu yang ditandakan dengan warna kuning. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada reservasi memesan kamar. Nah, untuk kamar sendiri realisasinya adalah one, serta reservasi realisasinya adalah many. Maka kamar memiliki beberapa atribut, diantaranya ada ID kamar, tipe kamar, fasilitas, status kamar, harga per malam, serta ID hotel. Nah, selanjutnya ada reservasi. Nah, reservasi sendiri itu ada beberapa atribut juga, diantaranya ada ID reservasi, jumlah orang, ID tamu, ID pegawai, metode pembayaran, status reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out. Nah, untuk reservasi sendiri entitasnya itu adanya atribut tambahan yang dimilikinya, yaitu ID kamar. Nah, untuk atribut ID kamar yang dimiliki oleh entitas reservasi itu didapatkan dari atribut yang dimiliki oleh entitas kamar itu sendiri, yang dimana atribut yang dimiliki oleh entitas reservasi itu ditandakan dengan foreign key yang ditandakan dengan warna kuning. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada tamu melakukan reservasi. Nah, untuk tamu sendiri realisasinya adalah one dan reservasi many, maka one to many. Nah, untuk tamu sendiri itu memiliki beberapa atribut, diantaranya ada ID tamu, nama, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, serta tanggal daftar. Nah, untuk reservasi sendiri itu juga memiliki beberapa atribut, yaitu diantaranya ada ID reservasi, jumlah orang, ID kamar, ID pegawai, metode pembayaran, status reservasi, tanggal check-in, serta tanggal check-out. Nah, karena sama seperti sebelumnya ya teman-teman, ini pembahasannya, yaitu ketika suatu entitas ditandakan dengan many ataupun banyak, maka terdapat foreign key ataupun atribut tambahan yang dimiliki dari suatu entitas yang ditandakan dengan many ataupun banyak. Nah, untuk yang ditambahkannya itu adalah sebuah atribut yang ditandakan dengan foreign key, yaitu ditandakan dengan warna kuning. Nah, untuk atribut yang ditandakan dengan warna kuning itu didapatkan dari entitas yang memiliki realisasinya adalah one ataupun satu. Maka di reservasi ditambahkan dengan ID tamu sebagai atribut tambahan. Next. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu reservasi menghasilkan pembayaran ataupun pembayaran menghasilkan reservasi yang dimana ditandakan dengan one to many. Nah, one-nya sendiri itu adalah reservasi dan juga many-nya itu adalah pembayaran. Nah, sebenarnya pembahasannya ini kita berulang-ulang ya teman-teman, sama aja seperti yang sebelumnya. Untuk reservasi sendiri itu ada atribut ID reservasi, jumlah orang, ID kamar, ID pegawai, metode pembayaran, status reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, serta ID tamu. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu
ada beberapa atribut juga, diantaranya ID pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran, ID tamu, serta ID reservasi. Nah, untuk entitas pembayaran sendiri ditandakan dengan realisasi N, maka terdapat foreign key di dalam sebuah atribut yang dimiliki oleh entitas pembayaran, yaitu ID reservasi yang didapatkan dari entitas reservasi itu sendiri. Maka atribut yang dimiliki oleh entitas pembayaran itu ditandakan dengan foreign key yang ditandakan dengan warna kuning. Next. Oke, karena di sini kita sudah di ujung pembahasan, maka dari kelompok 6 basis data mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari penjelasan kelompok 6 itu sendiri. Nah, kurang lebihnya, jika teman-teman ingin mendengarkan hasil pembahasan sistem reservasi hotel itu sendiri, teman-teman bisa melihatnya di link YouTube yang akan kita bagikan ke depannya. Oke, di sini kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak pada semuanya. Dan dari kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.